Tidak ada yang selembut dan sekeras hati. Orang yang mengatakan tidak punya waktu adalah orang yang pemalas. Alangkah baiknya jika kita boleh membuka dan menutup telinga, semudah kita membuka dan menutup mata. Jika seseorang mengajarkan orang bagaimana berpikir dan bukan apa yang harus mereka pikirkan, maka kesalahpahaman dapat dicegah. Banyak orang membaca karena mereka terlalu malas berpikir. Betapa bahagianya banyak orang jika dia kurang peduli tentang orang lain daripada dirinya sendiri. Hampir tidak mungkin membawa obor kebenaran melalui kerumunan tanpa membakar janggut. Penghormatan yang sering tanpa pertimbangan terhadap hukum lama, kebiasaan lama, dan agama kuno harus berterima kasih atas semua kejahatan di dunia. Ada begitu banyak orang jenius saat ini, sehingga seseorang seharusnya cukup bahagia ketika suatu hari langit membawa seorang anak yang tidak ada. Jarang ada orang yang menjadi inovator inklusif setelah usia 60 tahun. Tetapi dia masih bisa menjadi pemikir yang sangat tertib dan inventif. Seseorang jarang melahirkan anak-anak pada usia itu, tetapi dia lebih terampil dalam mendidik mereka yang telah menjadi prokreasi, dan pendidikan adalah prokreasi jenis lain. Kera yang paling sempurna tidak bisa menggambar kera. Hanya manusia yang bisa melakukan itu. Tetapi juga hanya manusia yang menganggap kemampuan untuk melakukan ini sebagai tanda superioritas. Ketika kepala dan buku bertabrakan dan kedengarannya hampa, apa itu selalu terjadi? Orang tidak berpikir secara berbeda tentang kejadian-kejadian kehidupan ketika mereka membicarakannya. Saya percaya bahwa manusia adalah pilihan terakhir yang begitu bebas, sehingga haknya untuk menjadi apa yang dia yakini tidak dapat diganggu-gugat. Ada orang yang percaya bahwa semua waras dan masuk akal yang dilakukan dengan wajah yang serius. Apa yang disebut pengetahuan akut tentang sifat manusia sebagian besar tidak lain adalah kelemahan pengamat itu sendiri yang tercermin dari orang lain, bahwa manusia adalah makhluk paling mulia juga dapat disimpulkan dari fakta bahwa belum ada makhluk lain yang membantah klaim ini. Bertumbuh lebih bijaksana berarti belajar untuk mengetahui lebih baik, dan lebih baik lagi kesalahan-kesalahan yang dengannya instrumen ini yang kita rasakan dan nilai dapat dikenakan. Di antara penemuan terbesar yang membuat pikiran manusia jatuh belakangan ini adalah, menurut pendapat saya, seni menilai buku tanpa membacanya. Jika kita membuat beberapa penemuan di sana-sini, kita tidak perlu percaya hal-hal akan terus berlanjut seperti ini selamanya. Sama seperti kita menabrak air saat kita menggali di bumi. Cepat atau lambat, kita menemukan hal yang tidak bisa dipahami. Kehati-hatian dalam menilai saat ini harus direkomendasikan untuk masing-masing dan setiap orang.
Jika kita hanya memperoleh satu kebenaran yang tak terbantahkan setiap 10 tahun dari masing-masing penulis filosofi kita, panen yang kita tuai akan cukup. Komoditas yang lebih aneh daripada buku tidak mungkin ada di dunia. Dicetak oleh orang yang tidak memahaminya, dibeli oleh orang yang tidak mengerti mereka, terikat, dibacakan, dan dibaca oleh orang yang tidak memahaminya, dan bahkan ditulis oleh orang yang tidak mengetahuinya. Saat saya mengambil pena saya merasa diri saya begitu penuh, sangat setara dengan subjek saya, dan melihat buku saya begitu jelas di depan saya dalam embrio. Saya hampir ingin mencoba mengatakan semuanya dalam satu kata. Saya tidak bisa mengatakan apakah semuanya itu akan menjadi lebih baik jika kita berubah. Apa yang bisa saya katakan adalah mereka harus berubah jika mereka ingin menjadi lebih baik. Sebuah buku adalah cermin. Jika seekor keledai mengintip ke dalamnya, Anda tidak dapat mengharapkan seorang rasul untuk melihat keluar. Seorang anak yang pintar dibesarkan dengan orang yang bodoh dapat dengan sendirinya menjadi bodoh. Manusia begitu sempurna dan bisa rusak. Ia bisa menjadi bodoh melalui akal sehat. Seorang pria tidak pernah lebih serius daripada ketika dia memuji dirinya sendiri. Sepanjang hidupku, aku telah menemukan bahwa karakter seorang manusia dapat dilihat dari tidak ada yang begitu aman ketika semua sarana kurang. Sebagai lelucon, dia membenci. Seseorang tidak hanya mencintai diri sendiri pada orang lain, tetapi juga membenci diri sendiri pada orang lain. Tidak ada yang dapat berkontribusi lebih banyak untuk ketenangan pikiran daripada jika Anda tidak memiliki pendapat.